Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Maharani dari kelas 1A. NIM saya 2007694 dan prodi saya PGSD Penjas. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah PAI bab 5 yang judulnya Ibadah sebagai Aktualisasi Ketakwaan. Makna ibadah. Secara umum, makna ibadah memiliki arti segala sesuatu yang dilakukan manusia atas dasar patuh terhadap penciptanya, sebagai jalan untuk pendekatan diri kepadanya. Ibadah menurut bahasa atau etimologis adalah diambil dari kata ta'abud yang berarti menundukkan atau mematuhi, seperti dalam perkataan mu'abbad, yaitu arti jalan yang ditunjukkan yang sering dilalui orang. Klasifikasi ibadah. Secara garis besar, ibadah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Ibadah khas atau khusus, atau ibadah ma'dah, yang artinya ibadah yang ketentuannya pasti, yakin, ibadah yang ketentuan dan pelaksanaannya telah ditetapkan oleh nas atau merupakan sari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan kedua, ibadah ammah atau umum, yakni semua perbuatan yang mendatangkan perbaikan dan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, seperti minum, makan, dan bekerja mencari nafkah. Fungsi ibadah. Untuk memudahkan manusia menyalurkan fitrah berterima kasih kepada Allah, maka Allah mengutus kepada para nabi dan rasul untuk menyampaikan suatu risalah. Bagaimana seharusnya manusia berterima kasih kepadanya, yakni dengan menjalankan serangkaian tata cara ibadah. Selanjutnya, ketika kita membuat sesuatu, tak mungkin tanpa sebuah tujuan. Begitu juga Allah saat menciptakan kita dan lahir ke dunia, pasti memiliki tujuan. Adapun salah satu tujuan Allah menciptakan manusia itu semata-mata untuk beribadah kepadanya. Hal ini bukan berarti bahwa Allah butuh kepada kita, tapi karena kasih sayang dan maha Tuhannya Allah akan kebutuhan manusia. Oleh karena itu, ibadah merupakan suatu kebutuhan manusia. Syarat diterimanya ibadah. Agar suatu itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beberapa hal berikut ini sangatlah penting untuk diperhatikan, yakni 1. Kesahan suatu amal. Hal ini penting untuk diperhatikan bahwa amal yang dilakukan oleh sesuai dengan kehendaknya menurut fiqh sah, menurut lawan dari batal. Kedua, keikhlasan seseorang hamba. Melakukan sesuatu perbuatan ibadah dengan motivasi semata-mata untuk dan karena mengharapkan ridho Allah sebagai bentuk manifestasi dari dua kalimat syahadat, sehingga tidak berhasil dalam hatinya mengharapkan atau bergantung pada pandangan manusia, sehingga jatuh pada perbuatan riya, di mana riya merupakan syirik kecil. 3. Senantiasa beramal dan bermuzahabah dalam beramal, melaksanakan suatu peribadatan bukan sebatas kegiatan rutinitas atau menggugurkan kewajiban semata, namun terus berupaya untuk senantiasa bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas ibadahnya di samping kuantitasnya. 4. Ittiba, artinya mencontohkan atau suatu dengan tuntunan
tuntunan Rasulullah Subhanahu wa taala. Dan nomor 5, melaksanakan pesan moral ibadah. Setiap bentuk ibadah memiliki pesan moral di dalamnya. Diterima tidaknya ibadah seseorang sangat bergantung juga sejauhnya kita mengalami pesan moral atau nilai-nilai yang terkandung di dalam ibadah. Untuk aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud dari ketakwaan kita kepada Allah. Prinsip ibadah. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan ibadah agar ibadah yang dilaksanakan terasa ringan sehingga tidak terjadi sesuatu beban melainkan suatu kebutuhan karena terasa nyaman, tertentram dan khusus. Adapun prinsip-prinsip itu. 1. Hub, yang artinya cinta. QS Al-Maidah ayat 54, yang artinya, wahai sekalian orang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia cintai, dan kaum tersebut mencintai Allah. Mereka adalah orang-orang yang lemah lembut kepada sesama orang mukmin dan sangat kuat di tauhid oleh orang-orang kafir, merupakan berjihad di jalan Allah, dan mereka tidak takut terhadap cacian orang yang mencaci. QS Al-Maidah ayat 54. 2. Khauf, yang artinya takut. Allah adalah ibadah hati, tidak dibenarkan khauf itu kecuali terhadapnya Subhanahu wa ta'ala. Khauf adalah syarat pembuktian keimanan seseorang. Allah berfirman, sesungguhnya mereka itu tidak lain setan-setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawan orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu jagalah kamu takut kepada mereka. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. QS Al-Imran ayat 175. Para ulama membagi 5 macam khauf. Pertama, khauf ibadah. Dan kedua, khauf syirik. Dan ketiga, khauf maksiat. Dan keempat, khauf tabiat. 3. Raja atau harapan. Adapun roja secara bahasa artinya harapan atau cita-cita. Sedangkan menurut istilah, ia tergantung hati dalam meraih sesuatu di kemudian hari. Roja merupakan ibadah yang mencakup kerendahan dan ketundukan, tidak boleh ada kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Sekian dari saya penjelasan bab 5. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.